Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yaitu The Teachable Spirit. Apa sih makna dari The Teachable Spirit itu? Kita akan memulai perenungan hari ini dengan membaca Injil Yohanes 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan kata mengajarkan dan mengingatkan dalam teks ini. Karena kedua kata ini sedang dipakai Yesus untuk menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus berperan aktif menuntun kita untuk selalu belajar tentang Allah dan segala sesuatu yang telah dilakukan Kristus, supaya kita selalu mengingat karya-karya Kristus. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat memahami bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus dan mengalami lawatan Roh Kudus seharusnya memiliki teachable spirit supaya bertumbuh di dalam Kristus. Pertanyaannya, apa sih arti dari teachable spirit ini? Nah, secara sederhana, teachable spirit berarti suatu konsep yang mengacu pada sikap seseorang yang terbuka dan mau untuk terus belajar serta terus diajar. Nah, dalam konteks iman Kristen, spirit ini seharusnya menuntun untuk memiliki kerinduan dalam mempelajari, lalu memahami Injil serta dengan kesadaran mendorong kita untuk menghidupi Injil dengan cara yang benar, bahkan membagikannya kepada orang-orang yang belum percaya. Hari ini kita akan belajar mengenai hal ini dari Mazmur 119 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Dari teks ini, kita bisa mempelajari bahwa ciri-ciri orang yang memiliki teachable spirit ini adalah satu, memiliki hasrat untuk terus belajar firman Tuhan. Mereka yang memiliki spirit ini belajar firman didasari pada motivasi serta antusiasme untuk mengenal Tuhan dengan lebih intim lagi. Ada rasa haus untuk mengenal Tuhan di sini. Bukan belajar firman Tuhan karena paksaan dari gereja, atau keharusan karena terlibat dalam pelayanan, atau bahkan belajar firman Tuhan karena hanya ingin mendapatkan dukungan emosional atas masalah-masalah hidup yang berat yang sedang dialami. Yang kedua, ciri-cirinya adalah belajar dengan keterbukaan dan kerendahan hati. Kata buatlah aku mengerti dari pemazmur di ayat 34a sebenarnya telah menggambarkan hal ini. Ini menunjukkan sikap di mana seseorang tidak merasa bahwa mereka sudah tahu segalanya, tetapi justru mereka bersedia untuk dituntun Roh Kudus mengenal apa yang menjadi isi hati Allah di dalam firman-Nya. Mereka bersedia dikritik oleh firman dan diubahkan oleh Allah melalui firman-Nya. Dan yang ketiga, ciri-cirinya adalah mendisiplinkan diri untuk belajar dan hidup dalam firman. Pemazmur dalam teks ini menekankan sebanyak 3 kali kepada kita. Mulai dari frasa aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Lalu, maka aku akan memegang Tauratmu, serta aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Di sini kita melihat bahwa pemazmur berusaha mendisiplinkan dirinya untuk memahami kebenaran firman Allah agar ia dapat menghidupinya dengan segenap hati sepanjang hidupnya. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita memiliki ciri-ciri ini dalam perjalanan iman kita bersama Kristus? Atau justru kita sedang dibimbangkan oleh pengajaran dunia yang mengatakan bahwa ada keselamatan di luar Kristus? Ingatlah bahwa seharusnya karya Roh Kudus yang menganugerahkan kepada kita, salah satu karyanya itu The Teachable Spirit ini seharusnya mendorong kita untuk bertumbuh dalam Kristus dan semakin mendambakannya sebagai juru selamat dalam hidup kita. Inilah kabar baik yang seharusnya tidak hanya kita pelajari, tetapi kita bagikan sesuai amanat agung Allah bagi kita semua. Sebab kita diselamatkan karena karya-karya Kristus.
Amin, kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam keterbatasan kami bersyukur bahwa Roh Kudus-Mu sebagai penolong dan penuntun kami untuk semakin hari memiliki hasrat untuk belajar tentang Engkau sebagai Allah kami. Tolong kami Tuhan untuk fokus pada firman, untuk bertumbuh dalam firman, agar kami semakin menjadi seperti yang Engkau ingini dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.